Oke guys, selamat malam. Sekarang kita nggak bahas motor ya, nggak bahas Vespa, tapi kali ini kita bakal jalan-jalan malam di kota Bandung. Nah, kan Bandung nih banyak banget ya spot-spot instagramable yang ada di area kotanya ya, sekitaran kotanya. Nah, sekarang kita menuju ke tempat-tempat itu ya, gitu. Kita mulai dulu dari jalan ini, Asia Afrika. Nah, jalan ini jalan yang salah satu jalan paling bersejarah di kota Bandung. Nah, ini jalan, kita ngomong sejarah sedikit. Jalan ini jalan yang terhubung dengan Jalan Anyer Panarukan ya, kalau teman-teman ingat ya, waktu dibangun sama Gubernur Jenderal Herman William Dendels. Jalan ini tuh bagian dari Jalan Anyer Panarukan, itu Jalan Raya Pos namanya. Nah, ini jalan ini termasuk ke salah satunya ya. Nah, di depan kita ini banyak banget gedung-gedung bersejarah, banyak banget. Nah, nanti ada gedung apa aja kita lihat ya. Tapi sorry ya, ini saya nggak pakai mounting helm, jadi mungkin agak gambarnya agak ini ya, terlalu lurus, saya nggak bisa toleh-toleh karena mounting helmnya patah. Oke, nah ini di sebelah kanan kita ini ada Hotel Creator ya. Ini salah satu hotel tertua juga di Bandung. Kalau di sebelah kiri kita ini, nah ini ada Hotel Savoy Oman. Nah, Savoy Oman ini juga hotel tertua di Bandung. Oke, nah ini Gedung Merdeka. Di depannya ada Warren Bush The Freeze. Nanti kita coba putar lewat kanan ya. Nah, ini salah satu spot instagramable yang ada di kota Bandung nih, jalan ini Asia Afrika. Lihat, orangnya banyak banget. Aduh, padahal lagi masih pandemi ya, tapi ya mungkin orang-orang pada kurang hiburan, mungkin masih butuh hiburannya. Ini juga Jalan Cikapundung nih, banyak kuliner juga ya di sini. Nah, ini teman-teman terutama yang dari luar Bandung ya, dari luar Bandung mungkin bisa coba ke daerah sini nih. Ini daerah yang salah satu daerah di kota Bandung yang cukup instagramable. Nah, kita coba putar dulu jalan tadi sekali ya, kita lihat Warren Bush The Freeze dari dekat. Nah, ini teman-teman yang hobi fotografi boleh dicoba nih, hunting foto di sini. Depan kita tuh tadi yang Warren Bush The Freeze. Nah, di sebelah kanan kita ini Gedung Merdeka ya, Konferensi Asia Afrika yang pertama kali di gedung ini. Nah, ini di depan kita nih Warren Bush The Freeze. Ini dulunya adalah salah satu toko serba ada ya, kayak supermarket lah zaman dulu. Ini tuh supermarketnya orang-orang Belanda nih. Ini Warren Bush The Freeze. Oke, kita ke spot berikutnya ya. Nggak jauh dari sini ada yang namanya Jalan Braga. Jalan Braga ini juga salah satu jalan yang cukup populer di kota Bandung. Salah satu tempat anak-anak muda
muda di Bandung yang pengen menghabiskan waktu dengan jalan kaki ya, city walk ya, ini salah satu tempatnya ya di Jalan Braga ini, salah satu jalan legendaris yang apa ya, cukup eksotis ya kalau menurut saya. Jadi jalan ini tuh mirip sama Legian kalau di Bali, agak mirip sama Jalan Legian, atau mungkin Malioboro ya kalau di Jogja. Tapi Malioboro mungkin lebih banyak pedagang kan di kanan kirinya ya. Kalau ini dia lebih banyak kafe di kanan kirinya. Jadi menurut saya lebih persis sama Legian. Nah, ini sebelah kiri ini lumayan banyak ini ya. Sebelah kiri ini lumayan banyak tempat makan. Ini juga ada kafe Jurnal Risa. Ini juga Hangover, ini bar ya. Ini jalan yang cukup membuat kita kangen dengan suasana Bandung ya, jalan. Oke teman-teman, mohon maaf ini berhubung tiba-tiba error suaranya, jadi kita alihkan saja ke voice over ya. Gak apa-apa kan, yang penting informasinya ya. Oke, jadi dari Jalan Braga kita lanjut ke Jalan Dago. Nah, Jalan Dago ini adalah jalan yang dulu tahun 2005 sampai 2010-an ya, 2012 bahkan. Jadi salah satu jalan yang paling paling hits di kota Bandung ya, terutama untuk anak-anak muda. Sebenarnya dari 70-an pun sudah begitu ya, tapi puncak-puncaknya itu era keemasan Dago itu ketika di Dago ini ada yang namanya Mall Dago Plaza. Nah, di Dago Plaza itulah jadi pusatnya hangout anak-anak muda di kota Bandung. Terutama dulu saya ngalamin ya di komunitas mobil, klub mobil. Nah, itu sering banget nongkrong di situ. Gitu. Dan itu kalau weekend, kalau hari Sabtu, aduh, minta ampun, penuh banget jalanan. Di mallnya tuh penuh banget sampai macet ke jalannya. Gitu. Nah, di Jalan Dago ini juga cukup banyak ini ya, tempat belanja FO, walaupun nggak sebanyak di Riau ya, tapi di sini juga nggak kalah barang-barangnya juga oke juga, FO-nya juga bagus gitu. Terus ada lagi pusat oleh-oleh Kartika Sari ya, pasti yang dari luar Bandung tuh hobi banget beli Kartika Sari, pisang molennya atau cheese sticknya mungkin ya. Nah, ini yang setahu saya yang paling besar ada di ini ya, Kartika Sari ada di Dago ini, walaupun yang pertama itu ada di dekat stasiun ya tempatnya, dan konon katanya Kartika Sari yang dekat stasiun itu lebih enak katanya, sih juga nggak tahu. Nah, dari Dago kita lewatin ke Jalan Siliwangi. Jalan Siliwangi ini salah satu jalan yang cukup angker ya di kota Bandung. Di sini ada urban legend yang konon katanya dulu ada kecelakaan yang melibatkan anak kecil, perempuan, dan dia katanya meninggal. Nah, cuma arwahnya itu katanya masih belum tenang ya, jadi katanya suka menampakkan diri di situ. Terus dulu juga sempat di pohon beringin, di salah satu pohon beringin di jalan ini itu digantung boneka ya. Mungkin untuk teman-teman yang asli Bandung yang kelahiran 80-an, 90-an mungkin masih ingat ya boneka digantung itu. Nah, cuma itu urban legend ya, saya juga nggak tahu benar kejadian atau enggak, atau cuma mitos ya, kita nggak tahu, walau alam ya. Tapi yang jelas emang jalan ini cukup gelap, jadi
kalau saya sih lebih serem sama begal ya daripada sama hantu, karena hantu tidak akan bisa membunuh, tapi kalau begal kamu ketemu yang apes, waduh, gitu. Jadi hati-hati tetap lewat jalan ini. Nah, dari Siliwangi kita lanjut ke Jalan Ciamplas, jalan yang terkenal sebagai jalannya superhero. Jadi dulu di sini superhero itu eksis banget di Jalan Ciamplas ini, karena pemilik toko baju yang ada di sekitar Ciamplas ini, sebelum ada Ciamplas Walk Mall ya, itu mereka berlomba-lomba bikin patung superhero. Ada Spider-Man, ada Superman, ada Aladdin, ada jinnya. Nah, itu dipakai untuk menarik perhatian konsumen gitu. Jadi menarik gitu. Jadi kayak kita mau beli jeans misalkan gitu ya. Nah, saya beli jeansnya di toko yang Superman atau toko yang Aladdin. Jadi mereka punya ciri khasnya tersendiri gitu. Dan itu dulu salah satu daya tariknya Jalan Ciamplas ini. Itu cuma sekarang ya udah nggak ada ya. Saya lihat patung-patung itu udah nggak ada gitu. Udah hilang. Jadi udah tinggal cerita aja gitu. Nah, dari Ciamplas kita lanjutin ke salah satu pusat kuliner yang ada di Kota Bandung. Pusat kuliner street food ya, makanan pinggir jalan. Nah, ini namanya Jalan Cibadak. Nah, kita menuju Jalan Cibadak. Nah, di Jalan Cibadak ini banyak banget tempat kuliner. Jadi nggak sepanjang ya, jadi di ujung Jalan Cibadak ini itu banyak sekali yang menjualan makanan-makanan enak, macam-macam ya. Ada martabak, ada Japanese food ada, dan harganya juga relatif terjangkau. Cuma hati-hati buat teman-teman, terutama yang muslim ya, ini ada beberapa yang non halal makanannya, karena memang di Cibadak ini memang terkenal sebagai daerah pecinan ya. Jadi Chinatown-nya Bandung ini di sini. Jadi ada beberapa makanan yang non halal, tapi tenang aja, ada tulisannya kok. Gitu. Jadi ya untuk yang tidak memakan makanan non halal ya silahkan pilih makanan halal. Nggak usah takut, ada tulisannya semua. Orang Bandung itu baik-baik gitu, nggak mungkin apa ya. Jadi ya jarang lah orang Bandung kasarnya demi meraup keuntungan jual makanan non halal nggak ditulis, itu jarang lah gitu ya. Buat teman-teman yang pecinta kuliner silahkan mampir ke Jalan Cibadak ini, dicobain aja makanan-makanannya dari ujung sampai ujung, silahkan. Nah, oke. Sementara sampai sini aja dulu videonya. Nanti kita sambung lagi ke video yang lain lagi. Mungkin nanti kita akan bahas kuliner atau mungkin urban legend yang ada di Kota Bandung. Oke? Terima kasih sudah menonton. Silakan di komen, like, dan subscribe ya. Oke, terima kasih.